Di sudut ruangan, deretan komputer menyala menampilkan data ujian mendatang. Ibu guru duduk di meja sambil melengkapi data siswa kelasnya. Suasana di dalam ruangan terasa tegang karena ujian akhir tinggal 2 minggu ini. Ujian tinggal 2 minggu, Ibu akan menilai bukan hanya dari kelas, tapi Ibu juga menilai dari konsistenan kalian ya. Bu, saya kan sudah buat jadwal harian. Bolehkah saya kirim progres tiap 3 hari agar target saya tetap terkontrol? Nah, itu bagus nih, itu supaya kamu tetap konsisten dalam belajar. Bu, saya ada latihan fisik setiap sore untuk lomba lari. Bagaimana cara saya supaya bisa mengatur waktu saya dan energi saya agar tidak kelelahan saat belajar? Pangkas saja yang tidak penting, tapi terus gunakan nanti blok waktu supaya tetap konsisten dalam belajar. Bel istirahat berbunyi nyaring. Di antara keriuhan koridor, sekelompok siswi sedang berkumpul. Aku juga sibuk rapat organisasi. Kita semua butuh belajar praktis agar semua materi dapat terkejar walaupun jadwal kita padat. Aku butuh bantuan visual. Aku tidak bisa hanya membaca teks panjang tanpa gambar atau grafik untuk memahami materi secepat ini. Ya kan, 2 minggu itu 14 hari. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai dari sekarang, beban kita itu akan menumpuk dan meledak di akhir. Ternyata mereka memikirkan beban materi ujian yang menumpuk. Di area teras luar perpustakaan yang tenang, sebuah meja kayu besar di sana kini penuh sekelompok siswi yang membaca buku-buku cetak. Tampaknya mereka sangat serius. Aku mulai dari bab yang tersulit. Jadi kalau bab yang sulit sudah lewat, sisanya akan jauh lebih ringan. Ini ringkasan konsep inti yang aku buat. Aku menyederhanakan bahasa buku agar kita lebih mudah paham. Ringkasanmu bagus, Syahda. Aku akan ubah jadi peta konsep berwarna agar kita semua lebih cepat menghafalnya. Kerjakan 10 soal latihan dulu, catat yang salah. Lalu cari penjelasannya di buku. Itu jauh lebih cepat daripada membaca teori dari awal. Suasana ruang kelas mendadak mulai sedikit tegang karena Ibu Alia membawa selembar kertas. Kuis dadakan ini diadakan untuk menguji kesiapan siswa sebelum ujian utama. Setelah memeriksa jawaban, Ibu Alia berdiri di depan kelas untuk membacakan hasil yang mulai menunjukkan perubahan. Dan ini itu telah lulus adalah laporan dan salah. Tapi di sini Aliko masih agak bingung. Saya masih sering bingung kalau tipe soalnya berbeda sama contoh yang biasa saya pelajari, Bu. Itu karena kamu hanya menghafal soal Alika. Pelajari kembali konsep dasarnya agar logika kamu lebih kuat. Dan jangan hanya terpaku pada angka saja. Bel pulang pun berbunyi. Koridor sekolah sudah mulai sepi saat jam pulang. Ketika kelompok ini berjalan bersiap untuk pulang, seorang siswa lain tiba-tiba menghadang langkah mereka di tikungan lorong. Ia berbisik pelan sambil menawarkan jalan pintas yang mencurigakan. Aku punya bocoran soal ujian akhir nih. Kalian mau patungan beli? Dijamin nilai kalian akan bagus tanpa belajar. Bocoran itu menggoda banget sih. Tidak, Alika. Kita sudah bekerja keras. Menggunakan bocoran hanya akan mengkhianati usaha kita. Benar, kita harus punya integritas. Nilai ini tidak ada gunanya jika didapat dengan curang. Itu akan tidak membantu masa depanmu. Kamu benar, aku menolak. Aku ingin bangga dengan hasil ujianku sendiri. Aku ingin ketawa dengan keras dan senyum dengan puas. Papan tulis di depan kelas terlihat bersih. Hari pengumuman yang mendebarkan akhirnya tiba. Ibu Alia terlihat sedang memeriksa kembali hasil ujian para siswa-siswi. Kemudian, senyum puas terlihat jelas di wajah guru ketegas tersebut saat mengumumkan hasil ujian. Hasil kalian sangat luar biasa, memiliki 92, ada 90, dan selesai lah. Biasanya itu akan 8, dan mereka berhasil menaikkan angkanya sekitar 83. Kalian memberikan sesuatu yang
saya evaluasi Bu, nilai 383 ini murni hasil usaha saya sendiri. Strategi belajar diselaraskan ternyata benar-benar berhasil. Selamat untuk kalian. Proses yang jujur akan selalu memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan